Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri, Fulki Khairul Karim dengan NIM 4121 80 119. Lalu ada Rafil Dadania dengan NIM 4121 90 121. Dan yang terakhir ada Cut Ananan Aulia dengan NIM 4121 90 114. Ya, kami ingin mempresentasikan tentang arsitektur vernakular Bugis. Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian vernakular. Arsitektur vernakular adalah arsitektur yang terbentuk dari proses yang berangsur lama dan berulang-ulang sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan budaya di tempat asalnya. Vernakular berasal dari vernaculus yang berarti lokal, pribumi. Pembentuk arsitektur berangsur sangat lama sehingga sikap bentuk akan mengakar. Lalu perbedaannya dengan arsitektur vernakular dan arsitektur tradisional. Arsitektur tradisional itu merupakan bangunan yang memiliki fungsi, bentuk, struktur, dan ragam hias yang diwariskan secara turun-menurun dengan tujuan agar bisa dipakai dengan sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada lokasi. Suku Bugis atau Bugis ini berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan, yang terletak pada 0 derajat 12 sampai 8 derajat lintang selatan dan 116 derajat 48 sampai 122 derajat 36 bujur timur. Populasi terbesar di Makassar, Sulawesi Selatan itu yaitu suku Bugis yang terdiri dari 13 kecamatan. Selanjutnya sejarah suku Bugis. Suku Bugis adalah salah satu dari suku bangsa di Asia Tenggara dengan jumlah 4 juta orang dengan cara melaut dan menyebar di berbagai pulau provinsi Indonesia. Kelompok etnik dengan wilayah asal Sulawesi Selatan ini masuk ke dalam rumpun keluarga besar Austronesia. Suku Bugis ini memiliki ciri khas yang menarik, contohnya mereka mampu mendirikan kerajaan-kerajaan. Lalu arsitektur suku Bugis. Makassar merupakan ibu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai banyak sekali ragam budaya asli. Salah satunya suku Bugis. Salah satu khazanah budaya yang menonjol adalah bangunan tradisional yang bentuknya beragam. Arsitekturnya indah dan setiap bangunannya mempresentasikan keunikan sendiri. Lalu selanjutnya ada pandangan kosmologis Bugis. Jadi pada rumah vernakular di sana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas yang biasa disebut rakyang. Rakyang yaitu kehidupan di atas alam sadar manusia yang terkait dengan kepercayaan yang tidak nampak. Contohnya seperti suci, kebaikan, sugesti, dan sakral. Lalu bagian tengah yang biasa disebut alebola. Alebola yaitu kehidupan di alam sadar manusia yang terkait dengan aktivitas kesehariannya. Lalu yang ketiga ada bagian bawah yang biasa disebut awaso. Awaso itu memiliki arti pada bagian kolong rumah yang terkait dengan media yang digunakan untuk menyimpan alat-alat pertanian, tempat menenun, kandang-kandang, dan tempat bermain bagi anak-anak. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Rumah vernakular Bugis umumnya berbentuk panggung dan persegi 4. Terus strukturnya tuh menggunakan konsep 2 arah sebagai arah timur dan barat. Rumah Bugis juga terdiri 4 tiang ke samping dari kiri ke kanan, nomor 1, 2, 3, 4, dan 4 tiang ke belakang dari depan ke belakang, 1, 2, 3. Pola kampung Bugis itu terdiri dari mengelompok padat, terus ditemuinya itu di dataran rendah, dekat pesawahan, tepi laut atau danau,
terus menyebar di pegunungan atau perkebunan. Sini ada gambarannya orientasi utama. Di area tengah itu lokasi pemukimannya. Dari pemukimannya ada Amatoa, terus ada orientasi kedua. Terus ini ada zoning rumah Bugis. Yang ini area merah itu area privat. Itu ada ruang tidur, ruang keluarga, ruang makan, kamar mandi, dapur, ruang utama. Jadi kayak segala privat itu dari segala aktivitas ya. Terus di semi private itu ada di ruang tamu. Jadi itu semi private kayak ruang publik gitu. Jadi siapa aja boleh ke ruang tamu gitu kan maksudnya. Terus sini area publik tamping. Jadi area publik tuh ya nggak semua orang bisa sih ke tamping kayaknya tuh. Terus ini ada struktur rumah Bugis. Komponennya tuh 1 rangka utama, tiang dan balok induk, kedua konstruksi lantai, 3 dinding, 4 atap, dan 5 tangga. Jadi semua sistem knockdown atau lepas pasang, tiang balok induk, tangga, dan komponen konstruksi lainnya dibuat dari kayu. Ini sudah ada gambarannya, jadi ini tulisannya nggak kurang jelas ya, nanti bisa lihat di Google aja. Pola rumah Bugis. Yang pertama, rumah tradisional Bugis umumnya berbentuk panggung, terutama pada pemukiman yang berada di tepi pantai dan beberapa antara terletak di atas permukaan air laut. Yang kedua, orientasi rumah biasanya ke arah timur dan barat, namun tergantung dengan kondisi topografi. Yang ketiga, dibedakan atas status sosial. Yang pertama itu Sauraja dan yang kedua bola. Ragam ornamen rumah tradisional Bugis. Ornamen corak tumbuhan bermotif bunga atau kembang, daun yang memiliki arti rejeki yang tidak terputus-putus. Yang pertama, bentuk kepala kerbau yang disimbolkan sebagai bumi yang subur, penunjuk jalan binatang tunggangan dan status sosial. Yang kedua, bentuk naga yang diartikan simbol wanita yang sifatnya lembah lembut, kekuatan yang dahsyat. Yang ketiga, bentuk ayam jantan diartikan keuletan dan keberanian agar kehidupan dalam rumah senantiasa dalam keadaan baik dan membawa keberuntungan. Ornamen corak yang bermotif kaligrafi, penempatan ragam hias, ornamen terdapat pada sambulayang atau timalaja, jendela, dan lain-lain. Penggunaan ragam hias tersebut menunjukkan derajat penghuniannya tinggi. Faktor lingkungan dan bangunan. Yang pertama, diciptakan masyarakat tanpa bantuan tenaga profesional, melainkan dengan tenaga lokal. Yang kedua, diyakini mampu beradaptasi terhadap kondisi fisik, sosial, budaya, dan berkelingkungan setempat. Yang ketiga, dibangun dengan memanfaatkan sumber daya fisik, sosial, budaya, religi, teknologi, dan material setempat. Yang keempat, dibangun untuk mewadai kebutuhan khusus, mengakomodasi nilai-nilai budaya masyarakat, ekonomi, dan cara hidup masyarakat setempat. Yang kelima, fungsi, makna, dan tampilan arsitektur vernakular sangat dipengaruhi oleh aspek struktur sosial. Kesimpulannya, arsitektur vernakular adalah arsitektur yang terbentuk dari proses yang berangsur lama dan berulang-ulang sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan di tempat asalnya. Suku Bugis adalah salah satu dari suku bangsa di Asia Tenggara dengan jumlah 4 juta orang, dengan cara melaut dan menyebar di berbagai pulau provinsi Indonesia. Pada pandangan kosmologis Bugis, terdapat 3 bagian yang terdapat dalam bangunan, yakni bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Pola kampung Bugis memiliki ciri pengelompokan dan padat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.